Muy feliz al final, para eso estamos aquí, para ayudar al equipo, si puedo ayudar en algo, pues Panggung Piala Dunia 2026 kembali menyajikan drama yang tidak hanya menguras emosi di dalam lapangan, tetapi juga memicu perdebatan panjang di luar stadion. Matchday kedua grup H yang mempertemukan raksasa Eropa, Spanyol, dengan salah satu kekuatan utama Asia Barat, Arab Saudi, berakhir dengan konklusi yang sangat di luar dugaan bagi publik Riyadh, namun sudah diprediksi oleh banyak pengamat internasional. Skor telak 4 gol tanpa balas menjadi bukti sahih bagaimana strategi pragmatis yang selama ini diagung-agungkan oleh Green Falcons sama sekali tidak berkutik di hadapan intensitas permainan modern. Sejak peluit pertama ditiupkan oleh pengadil lapangan, Spanyol langsung mengambil kendali permainan secara absolut, menerapkan taktik tekanan tinggi yang memaksa lini tengah Arab Saudi melakukan serangkaian kesalahan elementer. Gol pembuka yang dicetak oleh Lamine Yamal pada awal babak pertama bukan sekedar angka di papan skor, melainkan sebuah pernyataan runtuhnya mental bertanding Arab Saudi. Pemain muda Barcelona tersebut dengan cerdik memanfaatkan celah di antara dua bek tengah lawan yang tampak gagap mengantisipasi pergerakan tanpa bola. Ketidakmampuan Arab Saudi untuk keluar dari tekanan semakin diperparah oleh performa gemilang Mikel Oyarzabal. Penyerang Real Sociedad tersebut sukses mencetak 2 gol beruntun dalam waktu yang sangat singkat, memanfaatkan skema transisi cepat yang menjadi ciri khas La Furia Roja. Ketika babak pertama ditutup dengan keunggulan 3 gol, pertandingan sebenarnya sudah selesai secara taktis. Penderitaan Arab Saudi kian lengkap di paruh kedua saat koordinasi lini belakang mereka yang berantakan berujung pada gol bunuh diri Hasan Al-Tambakti. Kekalahan ini memicu reaksi keras dari berbagai penjuru dunia, terutama karena Arab Saudi menampilkan gaya permainan yang dianggap jauh dari standar sebuah tim kontestan Piala Dunia. Alih-alih memberikan perlawanan sengit dengan mengandalkan kolektivitas tim, mereka justru menumpuk 10 pemain di area kotak penalti sendiri dan memperagakan permainan defensif yang sangat ekstrim. Ketika taktik tersebut gagal meredam kreativitas lini serang Spanyol, frustrasi mulai tampak jelas dari para pemain Arab Saudi. Mereka mulai melakukan duel-duel fisik yang dinilai kelewat batas, tackle terlambat, dan benturan keras tanpa bola yang luput dari ketegasan wasit. Banyak pihak menilai gaya bermain seperti ini bukan lagi bentuk dari taktik bertahan yang disiplin, melainkan keputusasaan yang menjurus pada permainan kasar yang mencederai nilai-nilai sportivitas. Pasca pertandingan, suasana di lorong stadion dan ruang konferensi pers terasa sangat kontras. Di satu sisi, skuad Spanyol merayakan kelolosan mereka dengan penuh percaya diri. Namun di sisi lain, ada nada keheranan yang terlontar dari para pemain mereka mengenai kualitas tim yang baru saja mereka hadapi. Lamine Yamal yang menjadi bintang dalam laga tersebut secara terbuka mengungkapkan keterkejutannya dalam sesi wawancara dengan media internasional. Dengan gaya bicaranya yang lugas, Yamal mempertanyakan bagaimana sebuah tim dengan organisasi permainan yang begitu rapuh dan pendekatan taktik yang cenderung kasar bisa melangkah sejauh ini hingga ke putaran final turnamen sepak bola paling bergengsi di bumi. Pernyataan Yamal ini langsung dikutip oleh berbagai media besar Eropa dan memicu diskusi mendalam mengenai efektivitas sistem kualifikasi di zona Asia. Media-media terkemuka di Spanyol, Inggris, dan Prancis tidak ketinggalan dalam memberikan analisis tajam mereka. Banyak analis taktis menyebut bahwa pertandingan semalam adalah potret nyata dari kesenjangan kualitas yang masif antara sepak bola papan atas Eropa dengan tim-tim yang selama ini mendominasi Asia Barat. Kritik paling keras dialamatkan pada kegagalan Arab Saudi dalam membangun struktur permainan yang modern. Mereka dianggap terlalu mengandalkan keunggulan fisik dan status sebagai tim besar di kawasan regional. Namun ketika dihadapkan pada tim dengan kedalaman taktik sekelas Spanyol, semua kelemahan laten mereka terekspos secara instan. Beberapa pengamat sepak bola bahkan dengan sinis menyebut penampilan Arab Saudi semalam tidak lebih baik dari kualitas tim amatir yang bermain di kompetisi antar kampung. Sebuah tamparan keras bagi negara yang telah menginvestasikan dana luar biasa besar untuk industri sepak bola mereka. Gelombang kritik dari benua Eropa ini dengan cepat menjalar ke kawasan Asia, dan tempat di mana reaksi ini paling membara adalah di Indonesia. Bagi publik sepak bola tanah air, kekalahan memalukan Arab Saudi dari Spanyol dirayakan dengan kombinasi antara rasa puas dan penegasan atas ketidakadilan yang mereka rasakan selama ini. Jagat media sosial di Indonesia langsung dibanjiri oleh analisis, meme, dan komentar dari ratusan ribu netizen yang mengaitkan hasil pertandingan tersebut dengan rangkaian drama yang terjadi di babak kualifikasi sebelumnya. Ada sentimen mendalam yang dirasakan oleh supporter Garuda, sebuah perasaan bahwa sepak bola Arab Saudi selama ini terlalu sering mendapatkan keuntungan di luar lapangan. Namun ketika harus membuktikan kualitas aslinya di panggung dunia tanpa bantuan faktor non-teknis, mereka langsung hancur berkeping-keping. Sentimen ini berakar dari rentetan keputusan kontroversial yang dikeluarkan oleh Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC yang dinilai selalu memihak kepada kepentingan tim-tim dari kawasan Teluk.
Publik Indonesia tentu belum lupa bagaimana penunjukan venue untuk pertandingan-pertandingan krusial di babak keempat kualifikasi diputuskan secara sepihak, alih-alih digelar di tempat yang netral demi menjunjung tinggi asas keadilan bagi seluruh tim yang bertanding. AFC justru menunjuk Jeddah sebagai tuan rumah. Keputusan ini jelas memberikan keuntungan logistik, moral, dan lingkungan yang sangat besar bagi Arab Saudi. Bagi supporter Indonesia, tindakan tersebut adalah bentuk nyata dari represi birokrasi sepak bola terhadap negara-negara berkembang di Asia Tenggara yang tengah bangkit, menciptakan sebuah tembok pembatas tak kasat mata yang sengaja dirancang untuk mencegah langkah tim-tim seperti Indonesia. Untuk memahami mengapa publik Indonesia begitu emosional menanggapi kekalahan Arab Saudi, kita harus membuka kembali lembaran sejarah pertemuan kedua tim di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Di atas kertas, Arab Saudi selalu diunggulkan karena sejarah panjang mereka sebagai langganan Piala Dunia dan kekuatan finansial yang tak terbatas. Namun, realitas di lapangan berbicara hal yang sama sekali berbeda. Pada babak ketiga kualifikasi, dunia dikejutkan ketika timnas Indonesia yang datang sebagai tim non-unggulan mampu menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1 di kandang mereka sendiri, Stadion King Abdallah Sport City. Pertandingan tersebut menjadi cetak biru pertama yang menunjukkan bahwa organisasi permainan Indonesia yang disiplin di bawah arahan taktis yang matang mampu meredam agresivitas para pemain bintang Green Falcons. Kejutan tersebut terbukti bukan sebuah kebetulan belaka. Ketika giliran Indonesia menjamu Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, atmosfer magis Jakarta benar-benar menenggelamkan nyali para pemain lawan. Didukung oleh puluhan ribu supporter yang memenuhi setiap sudut stadion, skuad Garuda tampil kesetanan dan berhasil membungkam Arab Saudi dengan skor meyakinkan 2-0. Dua gol yang bersarang ke gawang Arab Saudi malam itu lahir dari skema permainan terbuka yang sangat rapi, di mana lini pertahanan Indonesia yang digalang oleh para pemain yang berkompetisi di Eropa tampil begitu kokoh dan tak tertembus. Kemenangan bersejarah ini tidak hanya mengguncang peta sepak bola Asia, tetapi juga menumbuhkan keyakinan kuat di hati masyarakat Indonesia bahwa mimpi melihat bendera merah putih berkibar di Piala Dunia sudah berada di depan mata. Namun, mimpi indah yang dibangun dengan tetesan keringat dan kerja keras tersebut harus menemui akhir yang tragis di babak keempat kualifikasi. Pertemuan kembali antara Indonesia dan Arab Saudi di Jeddah berubah menjadi salah satu malam paling kontroversial dalam sejarah sepak bola modern Indonesia. Skuad Garuda harus mengakui keunggulan tuan rumah dengan skor tipis 3-2 dalam sebuah laga yang dipenuhi oleh keputusan-keputusan pengadil lapangan yang sangat dipertanyakan. Sosok yang menjadi pusat perhatian malam itu adalah Ahmad Al-Ali, wasit asal Kuwait yang ditunjuk untuk memimpin pertandingan. Rekam jejak Al-Ali yang dinilai kerap menguntungkan tim-tim sesama wilayah Arab kembali terulang, menciptakan atmosfer pertandingan yang sangat tidak kondusif bagi para pemain Indonesia. Puncak dari kontroversi tersebut terjadi ketika Arab Saudi dihadiahi sebuah tendangan penalti setelah terjadi kontak fisik yang sangat minim di dalam kotak terlarang Indonesia. Meskipun tayangan ulang dari berbagai sudut menunjukkan tidak adanya pelanggaran yang berarti, intervensi dari sistem asisten wasit video atau VAR justru menguatkan keputusan kontroversial tersebut. Keputusan-keputusan berat 11 panjang pertandingan secara perlahan merusak fokus dan ritme permainan Indonesia yang sebenarnya tampil sangat dominan dari segi penguasaan bola dan penciptaan peluang bersih. Kekalahan menyakitkan akibat faktor-faktor non-teknis inilah yang akhirnya mengubur impian Indonesia untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026, sebuah kenyataan pahit yang terus membekas di hati para pemain dan supporter hingga hari ini. Melihat performa Arab Saudi yang compang-camping di hadapan Spanyol, publik sepak bola internasional kini kembali teringat pada analisis mendalam yang pernah dilontarkan oleh Roberto Mancini. Mantan pelatih timnas Italia yang sempat menangani Arab Saudi tersebut pernah mengeluarkan pernyataan yang sangat jujur sebelum dirinya didepak dari kursi kepelatihan. Mancini secara terbuka menyatakan kekagumannya terhadap struktur timnas Indonesia yang dinilai memiliki masa depan yang sangat cerah karena dihuni oleh para pemain muda yang mendapatkan menit bermain reguler di kompetisi top Eropa dan Amerika. Sebaliknya, Mancini mengkritik keras situasi internal sepak bola Arab Saudi, di mana kebijakan investasi besar-besaran untuk mendatangkan pemain-pemain bintang dunia ke liga domestik mereka justru menjadi bumerang yang mematikan bagi perkembangan talenta lokal. Apa yang diprediksi oleh Mancini kini menjadi kenyataan yang tak terbantahkan. Keberadaan pemain-pemain kelas dunia di Liga Arab Saudi membuat para pemain asli negara tersebut kehilangan tempat utama di klub-klub mereka. Mereka jarang mendapatkan atmosfer pertandingan yang kompetitif di level tertinggi setiap pekan, sehingga ketika dipanggil ke tim nasional untuk bermain di turnamen sebesar Piala Dunia, mereka mengalami penurunan standar fisik, taktis, dan mental yang sangat drastis. Media-media lokal Arab Saudi pun kini mulai berbalik arah dan membenarkan ucapan Mancini, mengakui bahwa kilau kemewahan liga domestik mereka selama ini hanyalah sebuah ilusi optik yang menutupi pembusukan kualitas mendasar dari para pemain lokal mereka yang terpinggirkan di rumah sendiri. Diskusi mengenai merosotnya performa Arab Saudi ini membuka kotak Pandora yang lebih besar terkait bagaimana politik sepak bola dijalankan di benua Asia. Selama bertahun-tahun, banyak pihak menilai bahwa Arab Saudi dan beberapa negara Teluk lainnya menikmati hak-hak istimewa atau privilege yang tidak tertulis dari AFC. Hak istimewa ini mencakup kemudahan dalam proses penunjukan status tuan rumah turnamen, pengaruh dalam pemilihan perangkat pertandingan, hingga keputusan-keputusan disipliner yang seringkali melunak jika melibatkan kepentingan mereka. Segala kemudahan struktural ini selama ini berfungsi sebagai pelindung yang nyaman, menjaga posisi mereka tetap berada di jajaran elit sepak bola Asia, tanpa harus selalu meningkatkan kualitas permainan secara murni di atas lapangan hijau.
Namun, panggung Piala Dunia adalah sebuah entitas yang sangat berbeda. Di turnamen ini, pengaruh politik regional dari konfederasi lokal tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengintervensi jalannya pertandingan di lapangan. Ketika Arab Saudi harus berdiri sendiri menghadapi tim dengan reputasi dunia seperti Spanyol, tanpa adanya perlindungan dari keputusan-keputusan wasit yang bias atau keuntungan non-teknis lainnya, kelemahan mendasar mereka langsung terekspos tanpa ampun. Bagi banyak pengamat sepak bola independen, hasil memalukan semalam adalah sebuah bentuk keadilan alami. Sebuah pembuktian bahwa privilege di luar lapangan tidak akan pernah bisa menggantikan esensi dari kualitas teknis, kerja keras, dan pembinaan pemain yang sehat. Bagian 8. Senjakala Green Falcons dan masa depan yang kelam. Dengan kekalahan telak dari Spanyol, posisi Arab Saudi di sisa fase grup Piala Dunia 2026 kini berada dalam situasi yang sangat kritis. Mereka terlempar ke dasar klasmen grup dan menghadapi tekanan psikologis yang sangat berat dari publik mereka sendiri yang menuntut perubahan instan. Pada pertandingan pamungkas fase grup, mereka diwajibkan untuk meraih kemenangan mutlak saat berhadapan dengan Tanjung Verde. Tugas tersebut di atas kertas mungkin terdengar mudah bagi tim dengan sejarah besar seperti Arab Saudi, namun melihat